Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah, wa ala alika wa ashabika ya khairal qillah, laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'a dinaka ya Habibullah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah, wa nakhussu khususan min illa hadratus syekh Maulana Jalaluddin Rumi radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسدنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam kajian Ma'rifat Cinta dengan disertai doa dalam diri kita masing-masing. Moga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kelezatan, kenikmatan di dalam bersembah sujud kepadanya. Moga dalam hati kita tumbuh rasa cinta kepada Allah melebihi rasa cinta kita kepada apapun yang lain, termasuk kepada diri kita sendiri. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika aku katakan, aku pemimpin nafsu, aku pemimpin nafsu, aku pemimpin nafsu. Di saat yang lain aku menjerit, aku adalah tawanan nafsu, aku adalah tawanan nafsu, aku adalah tawanan nafsu. Hal itu telah berlalu. Sejak kini aku tak akan menghadap nafsuku. Kini ku mulai sikap rendah hati. Kini ku mulai sikap rendah hati. Ini biasanya dialami oleh para salik atau orang-orang yang sedang menempuh jalan rohani. Jadi suluk itu perjalanan rohani, salik itu orang yang menempuh perjalanan rohani. Nah, mereka yang berproses untuk senantiasa beringsut mendekat kepada Allah Ta'ala biasanya mengalami kalah dan menang terhadap nafsunya sendiri. Makanya di sini disebutkan, suatu ketika aku katakan, aku pemimpin nafsu. Jadi satu saat itu para salik, mungkin termasuk kita, itu menang bergulat, bertikai dengan nafsunya sendiri. Nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan, kemungkaran, mengajak untuk menjauh dari Allah Ta'ala. Sementara kita bersama dengan roh ingin mendekat kepada hadiratnya. Ketika kita menang terhadap nafsu, maka kitalah pemimpin nafsu itu. Tapi di saat yang lain, boleh jadi kemenangan tadi itu berubah menjadi kekalahan. Lalu kita menjerit, aku adalah tawanan nafsu.
Oke. Di dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali disebutkan ada 4 rintangan orang untuk bisa sampai kepada Allah. Kalau rintangan-rintangan ini bisa diterobos, maka orang sampai kepada Allah. Tanda-tandanya sampai minimal adalah orang itu nikmat di dalam beribadah kepada hadiratnya. Senang. Lebih senang dibandingkan dengan merasakan dan menikmati apapun. Itu paling sedikitnya tanda orang itu wusul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi salat maghrib senang karena merasa berhadapan-hadapan dengan Allah, nah itu salah satu tandanya wusul. Jadi karena itu kita perlu memproses diri untuk sampai kepada nikmat di dalam beribadah, di dalam mengerjakan kebaikan itu. Oke ya. Di dalam Minhajul Abidin ada 4 rintangan ya. Pertama, yang menjadikan orang itu terhalang, terhijab untuk sampai kepada Allah itu adalah adanya kecintaan kepada makhluk. Adanya kecintaan kepada makhluk. Di dunia ini banyak sekali makhluk-makhluk itu yang menggoda kita agar hati kita jatuh cinta kepada makhluk-makhluk itu. Nah, jangan mau. Jangan sampai kecintaan kita kepada makhluk-makhluk itu melampaui kecintaan kita kepada Allah, melampaui kecintaan kita kepada Rasulnya. Jangan sampai. Kalau sampai kita lebih jatuh hati kepada makhluk dibandingkan kepada Allah, maka di ring pertama saja kita sudah tidak lolos. Jadi ini merupakan godaan yang berada di tahap pertama, tahap awal. Jadi kita harus berusaha untuk lebih jatuh hati kepada Allah dibandingkan kepada makhluk-makhluknya. Tapi yang terjadi adalah bahwa di dunia ini betapa sering manusia tertipu oleh berbagai macam rayuan yang artifisial, oleh berbagai macam godaan yang sesungguhnya cuma seolah-olah atau seakan-akan. Coba ya, sampai sebuah ayat menyatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah, tidak adalah kehidupan dunia ini selain kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Jadi ini karena ya disebut sebagai tipu daya karena realitasnya itu banyak orang yang tertipu. Tertipu oleh kesenangan yang sementara, kenikmatan yang sebentar saja. Tertipu. Padahal kalau kita menggunakan akal ya, bahwa akhirat itu jauh lebih menjanjikan, tentunya kita tidak tertipu oleh kesenangan-kesenangan yang fana di dunia ini. Tapi faktanya begitu. Bahkan orang yang pandai ilmu agama tidak jaminan bahwa dia tidak tertipu, gak jaminan. Makanya ada 2 istilah ulama dalam kitab Ihya Imam Ghazali ya. Ulama akhirat dan ulama su. Jadi ulama akhirat itu adalah mereka yang pengetahuan agamanya itu mengantarkan mereka kepada amal, kepada ketulusan, sehingga perbuatan mereka bernilai abadi di hadapan Tuhan. Ulama su itu adalah mereka yang pandai, yang cerdas ilmu agama, bahkan memberikan mau'izah hasanah dalam ilmu agama, tapi mereka memiliki orientasi lain, yaitu kesenangan dan kenikmatan duniawi belaka. Jadi tidak jaminan. Nah, karena tidak jaminan itu ya, maka kita yang barangkali tidak termasuk kategori ulama, tentu saja lebih berhati-hati. Jangan sampai kita menyerahkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita kepada makhluk, dan itu lebih kuat dibandingkan kita menyerahkan komponen-komponen diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Jadi harus lolos kita ya. Jangan gampang tertarik kepada makhluk, apalagi sampai lebih tertarik dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua secara spesifik yaitu cinta materi, cinta kekayaan. Kalau tadi makhluk secara umum, sekarang secara spesifik cinta materi, cinta uang, cinta kekayaan. Nah,
Kalau sampai itu lebih bergemuruh di hati kita, lebih memenuhi isi kita ketimbang dendang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berarti gagal untuk merasakan nikmatnya dekat dengan hadiratnya itu. Jadi karena itu tugas kita mencari ilmu di UIN atau di mana saja, jangan semata-mata terbayang bahwa kelak kita akan mendapatkan gaji yang banyak atau mendapatkan income yang banyak. Jangan sampai. Jangan sampai. Itu pandanglah saja sebagai efek yang kalau kita punya ilmu boleh jadi Allah memberikan rezeki lewat ilmu itu. Jadi pandang sebagai efek, bukan tujuan dari kita mencari ilmu itu adalah mendapatkan materi tadi. Jangan. Terus yang ketiga ya, lapis yang ketiga yang menghalang-halangi orang mendekat kepada Allah itu setan. Apa itu setan? Setan itu adalah potensi buruk yang seringkali datang ke hati kita. Dan setan itu bisa merupakan bisikan-bisikan, bisa merupakan teman atau kawan-kawan sendiri yang mengajak kita menjauh dari Allah secara langsung maupun tidak. Itu setan. Kata-kata setan itu berasal dari syatnon. Syatnon itu artinya jauh. Jadi setiap potensi yang mau mengajak kita menyingkir, menjauh dari Allah, dari kebaikan-kebaikan, itu namanya setan apapun wujudnya. Dan setan itu halus sekali. Jauh lebih halus, lebih lembut dibandingkan dengan jin. Setan itu sabda Nabi, itu mengalir di dalam diri manusia sebagaimana aliran darah. Jadi karena itu orang mudah diruqyah kalau kerasukan jin, tapi betapa tidak mudah diruqyah kalau kerasukan setan. Karena setan jauh lebih halus dibandingkan dengan jin itu. Nah ini juga perlu kita hati-hati. Terutama apa? Terutama karena musuh ini adalah musuh yang sangat dekat, yang leluasa menyelusup ke dalam diri kita. Hati-hati. Jadi karena itu tidak setiap keinginan kita mesti kita loloskan. Jangan. Belum tentu keinginan kita itu adalah kebaikan bagi diri kita. Tidak semua cita-cita kita itu kita turuti. Belum tentu. Karena itu pastikan. Ada enggak hubungannya dengan tujuan kepada Allah? Kalau ada, oke, lanjutkan. Kalau tidak ada, tidak usah. Perbaiki dulu hati agar fokusnya kepada Allah Ta'ala, baru kita kerjakan sesuatu itu sebagai sarana untuk sampai kepada hadirnya itu. Terus yang paling bandel diletakkan bagian terakhir oleh Imam Ghazali, itu nafsu. Nafsu. Jadi kita itu bisa dengan sangat mudah ya mengalahkan setan itu dengan sangat mudah. Kalau nafsu kita itu sudah tunduk kepada ruh kita, bisa dengan mudah. Setan itu bisa direspon oleh orang karena orang itu masih memiliki kekuatan nafsu yang aktif, yang berfungsi dalam dirinya. Kalau orang sudah menundukkan nafsu, nafsunya itu sudah menjadi kendaraan dalam kebaikan, maka ribuan setan di luar tidak akan ada gunanya, tidak ada mudaratnya. Jadi setan itu berpengaruh kalau ada temannya di dalam. Apa temannya di dalam? Nafsu amarah itu. Jadi kalau cuma musuh-musuh di luar kecil, asalkan di dalam sudah tangguh. Nafsu sudah menjadi pengikut ruh dan menjadi pendekar yang andal. Di saat itu ribuan dari rayuan setan percuma, tidak akan memiliki efek apa-apa. Dan karena ini merupakan tabir yang paling tebal, musuh yang paling kuat, maka kita harus senantiasa berlindung kepada Allah, harus senantiasa memohon bantuannya untuk memenangkan pertarungan dengan nafsu itu. Apa contohnya nafsu? Seluruh kehendak kita kepada selain Allah nafsu. Hanya ketika kehendak kepada sesuatu dan sesuatu itu menjadi sarana untuk lebih mempercepat suluk kita kepada hadirnya, baru itu nggak masalah, nggak apa-apa, bahkan seharusnya. Tapi kalau keinginan kita kepada yang lain sebagai yang lain itu sendiri, bukan sebagai sarana, itu nafsu. Coba ya, innan nafsa ala ammaratum bisu. Ini dialami oleh Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu pernah berada di dalam sebuah rumah.
dengan seorang perempuan yang dikelak di kemudian hari menjadi istrinya, yaitu Siti Zulaikha. Beliau ini hampir terkalahkan oleh nafsunya. Al-Quran menyatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Walaqad hammat bihi. Siti Zulaikha itu bernafsu kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga begitu juga. Sudah ada saling mau digerakkan oleh nafsu itu. Laula an ra'a burhana rabbih. Andaikan Nabi Yusuf tidak menyaksikan bukti keagungan Tuhannya, maka apa yang terlarang itu bisa terjadi. Untunglah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hasrat nafsu itu tidak menjadi kenyataan. Konon dalam kitab tafsir disebutkan ketika sudah saling mau di antara keduanya itu tapi masih berjarak, konon kata sebuah kitab tafsir, di waktu itu Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf itu kemudian datang dengan rupa yang jelas dan mengatakan, anakku itu berbahaya, tinggalkan. Nah karena itu kemudian gak jadi, dan Nabi Yusuf tidak terkalahkan oleh nafsunya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala lewat datangnya sang ayah, yaitu Nabi Yakub itu. Nah, kalau 4 tirai, 4 tabir tadi itu sudah bisa kita kalahkan, kita terobos, kita sampai di Allah. Di saat itu kita mengatakan, akulah pemimpin nafsuku. Tapi hati-hati, karena tidak selamanya orang yang menang itu terus menang. Kadang juga ada fase-fase kalah. Karena itu ketika kalah, dia itu menjerit, aku adalah tawanan nafsu. Kalau sudah menjadi tawanan nafsu, maka orang itu digerakkan oleh nafsu. Kalau sudah digerakkan oleh nafsu, bahkan akal pun bisa menjadi pendukung nafsu. Coba ya, orang-orang yang melakukan tindakan kriminal kan cerdas-cerdas itu. Kenapa? Karena akal mereka itu memang akal yang cerdas, tapi karena kalah dengan nafsu, maka akal pun menjadi tentara nafsu untuk memuluskan perbuatan-perbuatan yang keji. Jadi tidak jaminan orang profesor, orang punya gelar doktor, bahkan di bidang agama sekalipun, gak jaminan bahwa mereka itu akan steril dari kebengisan dan kekejaman nafsu. Belum tentu, tidak ada jaminan. Nah nafsu ini ya, ini memiliki medan pertarungan dengan roh di mana? Di dalam hati kita. Jadi hati ini adalah padang peperangan. Hati ini sesungguhnya ya merupakan tempat perseteruan antara nafsu dengan roh. Bagi orang yang sudah merasakan miris bahwa rohnya dikalahkan, maka hati orang itu dirasa lebih gemuruh dibandingkan padang Badar, lebih gemuruh dibandingkan dengan padang Kurusetra, lebih gemuruh. Apalagi kalau orang merasakan bahwa ruhnya nyaris kalah dan orang ini merasa dalam ancaman, dalam bahaya nafsu, itu betul-betul gemuruhnya sangat mengerikan. Nah di hati ini tempat bertikai. Nah tugas kita adalah bagaimana kita berpihak kepada ruh dan kita mengalahkan nafsu. Di saat itulah kemudian nafsu amarah itu bermetamorfosis menjadi nafsu lawamah. Jadi nafsu itu satu sebenarnya, tapi tingkatannya itu ada 7. Yang buruk itu cuman yang tingkatan pertama itu, yang paling rendah itu, namanya nafsu amarah. Ketika nafsu ini dikalahkan, dia akan berubah menjadi lawamah. Yaitu ketika orang sudah memberikan masukan kepada dirinya sendiri, kau kurang rajin, kau kurang tekun, kau kurang ikhlas, dan lain semacamnya kepada diri sendiri. Itu namanya nafsu lawamah. Nanti di atasnya lagi ada nafsu mulhamah, di atasnya lagi ada nafsu mutmainnah, di atasnya lagi ada nafsu radiyah, di atasnya lagi nafsu mardiyah, di atasnya lagi nafsu kamilah, nafsu tertinggi, nafsunya para nabi. Tapi ketika satu saatnya dengan taktiknya itu nafsu bertarung lagi dan menang, persoalannya menjadi lain. Sebab ketika nafsu itu kalah, tidak selamanya dia menyerah. Dia masih menyusun taktik untuk memenangkan pertempuran.
Kata Maulana Rumi dalam sebuah puisi yang lain mengatakan begini. Ketika kau saksikan ularmu itu diam tak berdaya, jangan katakan dia itu mati, dia cuma pingsan. Sekali kau berikan ularmu itu makanan, dia akan bangkit lagi menjadi naga dan menerkam dirimu. Apakah simbol ular? Simbol ular itu tak lain adalah nafsu. Jadi kalau misalnya diri kita itu merasa aman dengan nafsu, jangan kemudian dimanja, disodori makanannya. Tuh, lihat dulu, lihat. Tuh. Disodori makannya yang semula itu tidak bergairah menjadi bergairah kalau sudah mendapatkan makanannya. Apakah makanan nafsu? Keburukan. Jadi karena itu jangan merasa rampung kita mengalahkan nafsu ketika kita tidak tertarik kepada keburukan. Boleh jadi nafsu itu bukan mati tapi cuma pingsan, yang ketika sadar sedikit saja itu sudah bisa menambah kekuatan keji dan buruk. Jadi jangan kemudian misalnya begini ya, saya nggak bernafsu melihat perempuan yang paling bahenol sekalipun nggak bernafsu. Terus dimanja mata itu karena nggak bernafsu. Lama-lama bangkit syahwatnya, bangkit nafsunya. Itu loh. Itu salah satu contohnya begitu. Jadi jangan karena pernah tidak bernafsu lantas mengira selamanya tidak bernafsu. Oh, beda. Iya, kalau orang seperti Nabi Isa memang tidak punya syahwat kepada perempuan. Orang seperti Nabi Yahya gak punya syahwat kepada perempuan. Orang seperti Nabi Ilyas gak punya syahwat kepada perempuan. Kalau kita ini kan masih normal-normal saja ya. Jadi masih kemungkinan ada nafsu yang lewat dengan adanya perantara menyaksikan sesuatu yang semula memang merupakan nafsu itu. Jadi karena itu ya kita mesti waspada. Sebab tidak selamanya kemenangan itu adalah kemenangan. Boleh jadi kemenangan akan bergantian dengan kekalahan. Dan kekalahan bisa jadi bertubi-tubi terus sepanjang tahun. Ada orang puluhan tahun kalah terus. Nah buktinya tetap tidak bisa menikmati salat subuh itu, tetap tidur bertahun-tahun itu. Berarti kan kekalahan bertahun-tahun, dan itu sudah bisa jadi dinikmati kekalahan itu. Jadi ada orang yang kalah dan sakit dengan kekalahan, ada orang yang kalah dan menikmati kekalahan. Itulah pelanggan dosa-dosa yang sudah berulang-ulang. Itu penikmat kekalahan. Padahal ya dalam hidup ini kita perlu bertarung. Dan kita yang laki-laki ini diusahakan jangan hanya laki-laki casingnya. Laki-laki casingnya gimana? Kelaminnya laki-laki tapi bertarung dengan setan, kalah terus. Loh, laki-laki kok kalahan? Laki-laki kok cengeng? Laki-laki kok dikeprok terus oleh musuh? Tugas kita itu adalah menang, bukan kalah. Jadi karena itu kalau berbicara tentang laki-laki dan perempuan dalam konteks puisi Maulana Rumi itu tidak ada hubungannya dengan kelamin. Robiah lebih laki-laki ketimbang 100 laki-laki walaupun perempuan. Kenapa? Karena tidak memberikan secuil pun kekalahan kepada nafsunya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut adalah kemenangan di hadapan Tuhan. Jadi karena itu kalau kita ini yang merasa laki-laki kok sering kalah, minimal harus punya rasa malu kepada diri sendiri. Laki-laki kamu, laki-laki kok setiap hari ditumbuk oleh penis iblis. Jadi kan nggak wajar sebagai laki-laki kalau kalahan terus. Mending berubah menjadi perempuan. Oke, tadi perempuan di dalam puisi Maulana Rumi juga sebaliknya. Setiap orang, apakah itu perempuan maupun laki-laki, yang kalah kepada iblis, kepada nafsu, itu dipahami sebagai perempuan. Jadi tidak ada hubungannya dengan kelamin, perkara laki-laki dan perempuan dalam konteks puisi-puisi Maulana Rumi. Oke, kita lanjutkan. Hal itu telah berlalu. Artinya apa? Adanya kalah dan menang itu sudah menjadi bagian dari masa silam. Nah, jadi kalau kita mengenang masa silam, kadang-kadang kita tunduk, kadang-kadang kita ingkar. Sekarang sudah tak tersentuh oleh kalah dan menang, karena sekarang sudah dibikin tentram di dalam berhadap-hadapan dengan hadiratnya itu. Hal itu telah berlalu. Sejak kini aku tak akan menghadap nafsuku.
Jak sekarang aku tidak mau menghadap, sebab ketika menghadap nafsu itu kadang berfatwa yang baik tapi intinya untuk tujuan keburukan. Karena itu jangan pernah percaya dengan bisikan nafsu, walaupun bisikan itu kebaikan, jangan percaya. Itu nanti akan dibelok-belokkan. Sebab kalau nafsu itu mengajak kepada keburukan tidak mempan, dia menggunakan cara-cara kebaikan. Tapi nanti artinya dibelok-belok karena ingin mendapatkan pujian manusia, karena untuk ketemuan dengan siapa-siapa, karena untuk memuluskan adanya janji-janji yang lain dan lain semacamnya. Jadi setiap bisikan nafsu amarah itu tidak pantas untuk kita percayai. Jangan percaya. Orang itu kemakan kibulan itu pertama-tama karena percaya. Contoh misalnya begini ya. Di suatu tempat ada kabar, di suatu tempat ada seorang dukun yang bisa menggandakan uang. Karena hasratnya kuat kepada uang, hasratnya tamak untuk dapat banyak uang, datang ke tempatnya sang dukun yang konon bisa menggandakan uang itu. Padahal yang namanya orang bisa menggandakan uang itu nggak masuk akal. Kalau memang bisa menggandakan uang, gandakan untuk dirinya sendiri sebanyak mungkin, terus dibagi-bagikan, kan gitu. Ini malah menerima tamu, gitu kan? Dan masih mengharapkan amplop misalnya gitu. Kan nggak masuk akal. Cuma walaupun nggak masuk akal karena orang tadi itu sangat tamak datang ke sana. Mbah minta tolong mbah digandakan, ini cuma 100.000, tolong kalau bisa jangan hanya 10 kali lipat tapi 100, 200, 1000. Iya. Tapi kalau cuma 100 kurang ini. Untuk menggandakan minimal 1 juta. Cari uang 900 lengkap 1 juta, bilang dukunnya ini tidak bisa ditunggu sekarang, ini biasanya bulan yang akan datang, tapi uang mau taruh di sini. Nah, setelah itu kena tipu daya dari saking tamaknya itu. Jadi karena itu camkan ini, sejak kini aku tak akan menghadap nafsuku. Tapi kan nafsu itu begini ya. Hebatnya nafsu itu musuh yang kita ajak tidur bersama, musuh yang kita ajak makan bersama. Jadi nggak mudah mengalahkan. Kalau musuh itu berjarak kita bisa ambil kuda-kuda kan. Tapi ini nggak berjarak, gimana coba? Nah, satu-satunya kita mohon bantuan Allah untuk memenangkan pertaruhan nafsu. Di samping kita juga harus waspada, hati-hati terhadap bisikan-bisikannya. Seorang nabi saja kalau tidak ditolong Allah habis kok. Sejak kini aku tak akan menghadap nafsuku. Kini ku mulai sikap rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati di dalam tasawuf itu adalah kita tidak mengakui kebaikan-kebaikan kita sebagai milik kita. Jadi kalau kita tadi sholat misalnya, itu dalam konteks tasawuf sesungguhnya bukan kita yang sholat, tapi Allah lah yang sholat. Sebab kalau kita merasa sholat, kita merasa memiliki sholat kita itu. Padahal sesungguhnya tidak ada satupun kebaikan kecuali Allah sebagai pelaku kebaikan itu. Hakikatnya seperti itu. Jadi rendah hati itu artinya apa? Sadar diri di hadapan peran Allah Ta'ala pada diri kita. Sadar kita. Kita bersyukur. Dijadikan oleh Allah orang yang iman, orang yang melakukan amal saleh, orang yang suka kebaikan. Kita bersyukur. Kalau Allah tidak terlibat dalam kebaikan-kebaikan itu, maka kita akan hampa, akan kosong dari berbagai macam kebaikan. Itu yang disebut dengan kini kumulai sikap rendah hati. Rendah hati. Karena itu jangan sekali-kali kita ya mencibir orang yang kita pandang itu jauh lebih buruk dibandingkan kita. Jangan sekali-kali. Bahkan kalau kita ketemu dengan orang-orang yang menyimpang jauh dari ajaran Allah Ta'ala, semestinya kita mendoakan, moga dia dan aku ya Allah senantiasa engkau bimbing di jalanmu. Karena dalam tasawuf itu ya, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, orang merasa lebih mulia dibandingkan dengan Fir'aun sekalipun, itu berarti orang masih menyimpan kesombongan. Tidak boleh. Oke, ini satu bait, yaitu bait ke-16. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan satu bait ini?
Kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Oke, kalau nggak ada, saya yakin ini sudah gamblang dipahami ya. Saya lanjutkan kepada bait yang ke-17. Ku letakkan hatiku di lorong bencana, dan ku lepas kebebasan hatiku demi engkau semata. Ku letakkan hatiku di lorong bencana, dan ku lepas kebebasan hatiku demi engkau semata. Ku letakkan hatiku di lorong bencana, dan ku lepas kebebasan hatiku demi engkau semata. Ku letakkan hatiku di lorong bencana, dan ku lepas kebebasan hatiku demi engkau semata. Nah, ini sudah masuk bait-bait cinta ya. Ku letakkan hatiku di lorong bencana. Kenapa kok di lorong bencana? Bencana-bencana yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada para kasih-kasihnya itu, kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para wali. Bencana yang ditimpakan kepada mereka adalah bukti cinta. Coba baca tarikh para nabi. Apa ada nabi yang tidak kena bencana? Coba sebutkan dari Nabi Adam sampai Rasulullah yang tidak kena bencana. Tidak ada. Jadi ya, bercinta dengan Allah itu karena itu jangan hanya menyiapkan hati untuk senang. Bercinta dengan Allah harus juga menyiapkan hati untuk mendapatkan penderitaan. Karena itu wajar ya, wajar. Ada seorang sufi perempuan yang masyhur, yaitu Rabi Adawiyah. Beliau itu menyatakan begini, ya Allah, apakah engkau sudah tidak cinta lagi kepadaku sehingga engkau tidak mengirim bencana-bencana kepadaku? Malah bencana dirindukan ya. Kalau kita kan pakai kunut ya, Allah madfa'anal bala dan semacamnya ya. Termasuk kunut dari corona. Nah, orang seperti Rabi Adawiyah yang sudah merasakan lezatnya cinta ilahi, di mana Allah Ta'ala seringkali menumpahkan cintanya lewat pintu bernama bencana, itu justru menginginkan sekaligus adanya bencana itu. Karena sesungguhnya ketika Allah memberikan bencana kepada orang pilihannya, itulah tanda cintanya. Jadi dengan bahasa vulgarnya itu cara bercinta Allah yang agak kasar gitu loh. Atau orang seperti Maulana Rumi dalam bait puisi yang lain misalnya, ya Allah kejamlah kepadaku karena seluruh kekejamanmu adalah kelembutan belaka. Jadi orang-orang terkasih itu tidak pernah takut terhadap bencana, tidak pernah takut. Mereka lebih takut kalau Allah yang maha pecinta, maha kekasih itu jauh dari diri mereka. Itu yang lebih ditakutkan. Kalau cuma perkara bencana kecil, asalkan Allah tetap mencintainya, asalkan Allah tetap merindukannya, kecil gitu. Makanya di sini disebutkan, ku letakkan hatiku di lorong bencana, dan ku lepas kebebasan hatiku demi kau semata. Hati orang yang sudah jatuh cinta tidak merdeka, terutama tidak merdeka dari kekasihnya. Terbayang-bayang terus kekasihnya itu, gak merdeka. Tapi tidak merdeka dalam konteks cinta, jauh lebih merdeka ketimbang orang-orang yang tidak mengalami cinta. Karena itu Bilal bin Rabah itu jauh lebih merdeka dibandingkan tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Padahal Bilal itu budak, tuannya Umayyah. Siapa yang lebih merdeka di antara keduanya? Bilal jauh lebih merdeka, karena Bilal menumpahkan seluruh hidup dan matinya, cintanya, rindunya kepada Allah Ta'ala belaka. Sementara Umayyah bin Khalaf terbelenggu oleh nafsunya sendiri. Itulah budak yang lebih merdeka dibandingkan tuannya. Oke, ini sudah ada nih saya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Monggo kepada jemaah. Ya, silakan. Oke, mic-nya itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan,
Nama saya Adi dari Fakultas Tarbiyah. Saya ingin bertanya, tapi mohon maaf jika pertanyaan saya ini sedikit jauhnya. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana sih cara menghindari perasaan cinta terhadap dunia yang berlebihan terhadap makhluk Allah, dan cara menghindarinya itu tanpa harus membuat canggung, karena kan mungkin kita udah terbiasa buat bersama gitu. Terus kita mencoba untuk kayak menghindari, kan itu biasanya muncul kayak rasa canggung gitu Pak. Rasa Canggung. canggung. Iya. Terus gimana sih sikap kita yang baik untuk menyikapi hal itu Pak? Iya, oke. Sebenarnya kan realitasnya itu sama ya. Orang jatuh cinta kepada dunia, kepada makhluk, orang jatuh cinta kepada Allah. Kan lahiriahnya itu sama. Jadi ini berarti perkara hati. Yakinlah bahwa keabadian itu lebih mulia dibandingkan kesementaraan. Keabadian akhirat, kesementaraan dunia ini. Yakinlah bahwa kesenangan akhirat itu jauh melampaui seluruh kesenangan dunia. Yakinlah bahwa akhirat itu lebih abadi ketimbang sekarang dunia. Nah, dengan pertimbangan akal, kita memilih yang lebih mulia, yang lebih baik. Kalau pertimbangan akal itu juga ternyata tidak mempan, bergabunglah dengan orang-orang yang hatinya sudah bagus, sudah higienis, sudah steril, sudah baik. Di situ kita akan ketularan. Jadi kita itu tidak lantas meninggalkan dunia dalam artian masuk ke gua-gua itu, bukan. Kita tetap saja berbaur, tetap datang ke pasar, kalau perlu ke mall ya ke mall itu. Tapi hati kita kan tidak dicengkram oleh semua itu. Hati kita tetap tertambat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu yang semestinya diinginkan begitu. Cara paling efektif adalah bergabunglah dengan orang-orang yang menang kepada nafsu mereka. Itu. Jadi kawan itu penting. Kawan yang baik kata-kata maupun perilakunya mengajak kita kepada Allah. Itu sip. Dibandingkan kita sendiri dan bergelut, kalah lagi. Nah, mending bergabung dengan para pemenang gitu loh. Dalam hidup ini masih banyak pemenang, orang yang tidak kalah dengan angan-angan tipu dayanya sendiri. Oke? Sip. Nah, sudah adzan, karena itu kita akhiri. Moga-moga perjumpaan kita ini senantiasa manfaat dan barokah untuk kita, juga untuk keluarga kita. Dan dari sini kita berdoa moga-moga Indonesia senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.